Puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, malam hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada malam hari yang indah ini ya Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebentar ya Bapa, kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Jadikan hati kami ya Tuhan, ladang yang subur. Jadi saat firman Tuhan ditaburkan, tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah banyak. Terima kasih ya Bapa. Malam ini ya Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Malam ini ya Tuhan, kami butuh keajaiban-Mu ya Bapa. Kami butuh sentuhan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sama-sama kata, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama
kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kata, kemanakah kami mencari kasih sejati. Katakan, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Jalan sendiri kami perlukan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Lebih seru lagi. Kami perlukan. Kepada yang terkasih, Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak, kami persilakan menyampaikan firman Tuhan. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Malam hari ini jemaat Tuhan Tiberias Gardenias, angkat kedua tanganmu dengan imam percaya, katakan, kami perlu keajaiban-Mu. Amin Tuhan. Kami butuhkan. Kami akui kami tak dapat. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami nyatakan kami perlu Kau. Lebih sungguh lagi sebelum masuk dalam kebenaran-Nya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu
Engkau Yesus. Kami perlukan Yesus. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di tengah masa keadaan zaman yang begitu berat, tantangan yang begitu banyak, himpitan setiap kekhawatiran dunia, bahkan di tengah masa depan yang tidak kami tahu bagaimana hari depan, kami mengangkat tangan kami merendahkan diri, kami mengakui kami memerlukan Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Kami sadar tanpa Tuhan kami debut tanah, kami sadar tanpa Tuhan kami pasti berantakan, hancur berkeping-keping. Kami sadar kami yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kami. Kami sadar kami yang perlu mendekat kepada Tuhan. Kami sadar kami yang perlu cari Tuhan. Harta benda yang kami cari sementara, karena setiap nama besar kebesaran yang kami raih semua sementara. Tapi pencarian kami kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir, akan menghasilkan berkat yang kekal, menyediakan rumah yang indah di bumi dan juga di surga. Kami percaya hari ini kami yang datang dengan sakit penyakit, kami bawa sakit penyakit kami oleh bilur-bilur Yesus, mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang datang dengan keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, oleh anugerah kebaikan-Mu di kayu salib, mereka pulang bawa kekuatan yang baru. Bahkan mereka yang nonton di rumah, apapun keadaan mereka malam ini, kami percaya Tuhan kami tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan kami dapat masuk ke dalam rumah pribadi, lepas pribadi, kamar, tempat, kantor, bahkan kendaraan mereka, siapapun yang menonton dimanapun mereka berada, setiap mereka dijamah oleh Roh Kudus. Kuasai atmosfer di tempat ini, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Allah Roh Kudus. Engkau disambut, dinanti-nantikan, bergerak, bekerja, masuk ke dalam setiap pribadi, bahkan urapi hamba-Mu, setiap kata kalimatnya, setiap lidah bibir perkataannya dikuasai oleh surga. Setiap kata kalimat yang keluar nama Yesus yang dipermuliakan. Ada didikan, ada pengajaran, ada pengingat, ada kekuatan, ada penghiburan. Dari setiap kata kalimat yang keluar, pengurapan-Mu mengalir. Setiap rancangan si jahat, kuasa gelap, iblis, setan, apapun nama-Mu, kami patahkan kuasanya dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias, Gading Nias, dan di rumah, sama-sama kita katakan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatannya. Saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah tengah minggu. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatannya melayani di gereja Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara, boleh memenuhi gereja di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Wah, lemah sekali saudara. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik bisa lambaikan tangan saudara dulu. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sekalipun tanggal tua, tapi berkat Tuhan tidak pernah terlambat. Amin saudara. Ada banyak orang lebih takut hari-hari ini sama yang namanya akhir bulan daripada akhir zaman saudara ya. Tapi saya berdoa saudara diberkati akhir bulan, awal bulan, pertengahan bulan. Berkat Tuhan tetap menyertai saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab elektronik, saudara yang bawa Alkitab secara tertulis di Alkitab saudara, sama-sama angkat Alkitabmu di bagian kiri, bagian tengah, juga di belakang. Yuk sama-sama angkat Alkitab saudara, sama-sama angkat HP saudara tinggi-tinggi yang ada Alkitabnya. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan
Amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Masih dalam serial khotbah pendewasaan iman. Masuk ke dalam bagian yang keempat. Tema khotbah saya, tema besarnya adalah God, where are you? Tapi subtemanya yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah when you feel like giving up. Ketika saudara merasa ingin menyerah. Ketika saudara merasa ingin mundur dari Tuhan. Ketika saudara merasa sudah tidak sanggup lagi. Ketika saudara merasa udah gak kuat lagi. Ketika saudara sudah merasa pengharapanmu lebih lama dari yang kau bayangi. Ketika engkau melihat musuhmu kelihatannya makin lebih kuat. Sedangkan engkau makin lebih lemah. Ketika engkau melihat kenyataannya lebih besar utang daripada aset. Ketika engkau melihat kenyataannya perkataan dokter dengan apa yang tubuhmu alami. Ketika saudara mengalami ada begitu banyak kemunduran dalam masa-masa pandemi ini. Ketika saudara mengalami ada begitu banyak tantangan. Dan saudara ada di titik persimpangan ingin menyerah. Ingin mundur dari imanmu. Ingin mencari jalan pintas dan sebagainya. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Tiberias, saudara siap diberkati? Haleluya. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Karena ada cukup banyak ayat, kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-7, saudara baca ayatnya yang ke-8. Demikian ayatnya yang ke-10 kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Demikian firman Tuhan, tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari siapa? Dari Allah. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya kuat berasal dari Allah. Kalau saya hebat berasal dari Allah. Kalau saya bisa berasal dari Allah. Alkitab katakan berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat yang ke-8 saudara. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ke-10 sama-sama kita baca. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam apa? Tubuh kami. Dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal, tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak apa? Tidak binasa. Rasul Paulus menulis tentang pengalaman dia mengikut Yesus. Rasul Paulus menulis tentang kehidupan dia yang mengalami ada begitu banyak tantangan. Rasul Paulus menulis tentang kenyataan, tentang realita. Ketika dia mengikut Yesus, segenap kerajaan iblis berusaha menggagalkan imannya. Ketika saudara dan saya mau bersungguh-sungguh ikut Tuhan, akan ada masa pemurnian. Akan ada masa di mana Allah sedang menampi kita. Akan ada di masa-masa di mana yang tidak menyenangkan buat kita. Bukan bertujuan menghancurkan kita. Bukan bertujuan membuat saudara dan saya menjadi hancur dan berantakan. Tapi bertujuan untuk meneguhkan kasih setianya sama saudara. Katakan amin. Bertujuan untuk saudara dan saya melihat janji setianya akan dinyatakan bagi setiap saudara dan saya. Hari ini saudara, setiap saudara, siapapun saudara yang mau putus asa pada malam hari ini. Hari ini saudara yang sudah mulai bertanya-tanya, kapan Tuhan tolong saya. Hari ini saudara yang sudah mulai berpikir, adakah Tuhan masih menjawab doa saya. Hari ini saudara yang masih berpikir, adakah Tuhan peduli sama saya dan sebagainya. Hari ini Alkitab katakan, dikatakan demikian, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dalam Ayub 42, ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian, Ayub 42 ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ayat yang kedua sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Aku tahu dan tidak ada rencanamu
yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mungkin hari ini engkau berkata rencana Tuhan gagal. Tidak. Mungkin hari ini saudara berkata kayaknya rencana Tuhan atas kehidupanku berantakan. Tidak. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk promosikan saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk membuat saudara dan saya naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk engkau dapat membayar utangmu. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menjadikan engkau orang-orang terkemuka di muka bumi. Katakan amin. Alkitab katakan, aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Penulis ini sedang menghadapi masa sukar. Penulis kitab ini melewati masa yang sulit. Minggu lalu saya berkata, kambing dombanya diambil, anak-anaknya mati, badannya penuh dengan borok. Tetapi Alkitab katakan, dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah apa? Bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, Ayub berkata demikian, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang. Tapi hari ini, malam ini, mataku sendiri melihat engkau. Katakan amin. Saya berdoa engkau mengikuti Yesus bukan karena agama warisan. Saya berdoa engkau mengenal Yesus bukan karena orang tuamu Kristen, engkau jadi Kristen. Saya berdoa sekalipun orang tuamu tidak mengikuti Yesus, tapi Yesus pilih saudara, saudara jadi pengikut Yesus. Amin saudara. Saya berdoa imanmu bukan karena iman warisan. Saya berdoa pengenalanmu akan Tuhan bukan karena kata orang. Tapi engkau sendiri mengecap dan merasakan Yesus itu sendiri. Katakan amin. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya dapat keluar dari titik di mana saudara ingin menyerah. Hari ini terlalu lebih cepat untuk menyerah. Saya ulang sekali lagi, terlalu cepat untuk apa? Menyerah. Ikut Tuhan saya percaya. Endingnya mukjizat. Ikut Yesus saya percaya. Endingnya pasti ada pertolongan. Terlalu cepat untuk menyerah. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus terlalu cepat untuk menyerah. Yang pertama, bagaimana saudara dan saya hari-hari saudara yang ingin menyerah. What should we do? Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca, Tiberias, Gading Nias dan yang di rumah. 1, 2, 3, iya. Namun manusia batinia kami apa? Dari sehari ke sehari. Kami tidak tawar hati. Bilang kiri kanan saudara, kamu gak boleh tawar hati. Bilang sama yang baru ngomong, roti tawar boleh bilang. Saudara gak boleh tawar hati. Alkitab katakan jikalau engkau tawar hati, kecil kekuatanmu. Alkitab katakan jikalau engkau kecewa, takut, engkau gagal. Jangan tawar hati apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Katakan amin. Kalau hatimu mulai tawar, ambil mentega, kasih meses. Dipanggang roti tawar, enak. Ropang. Jangan tawar hati. Alkitab katakan, mantap. Selalu ada di jadwal saya ya. Kenapa gak ada di jadwalnya Alek gitu ya. Alkitab dikatakan demikian, 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Sama-sama bilang sama saya iman yang sama. Sama-sama bilang sama saya roh yang sama. Dikatakan seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga apa? Berkata-kata. Jadi setiap kali saudara berkata-kata, saudara sedang menyelamatkan kepada Tuhan, saudara sedang memberi deklarasi apa yang kau percayai. Setiap kali saudara mengangkat perkataan,
perkataan, sesuatu keluar dari mulutmu, engkau sedang mendeklarasikan sesuatu kepada alam roh. Karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Jadi tidak pernah ada perkataan yang sia-sia, katakan amin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya. Hari-hari ini hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataanmu bisa menciptakan duniamu. Perkataan bisa mengangkat engkau. Perkataanmu juga bisa menghancurkan engkau. Karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Hari ini saya percaya 2020 Tuhan akan tutup jadi tahun yang indah. Walaupun hari ini berat, saya gak mau tahu pokoknya. Walaupun hitung-hitungannya gak masuk akal, saya percaya Tuhan saya gak pernah masuk akal. Amin saudara. Mana bisa masuk akal sih ikut Tuhan? 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Albert Einstein juga botak kepalanya. Nggak bisa ngerti dia. Bagaimana bisa masuk akal jalan di atas air? Bagaimana bisa masuk akal orang mati bisa bangkit? Bagaimana bisa masuk akal orang yang utang $1 miliar di Tiberias, dikasih minyak urapan, dikasih perjamuan kudus, utangnya bisa dipending dan lunas? Bagaimana bisa masuk akal orang kanker bisa sembuh? Bagaimana bisa masuk akal kakak saya divonis dokter kandungannya harus diangkat. Tapi cek ke dokter harus dioperasi, tumor dalam kandungannya tidak ada sama sekali. Nggak pernah masuk akal. Hari ini saya percaya sekalipun keadaan berat saya nggak akan pernah berkata ini tahun yang berat. Saya akan berkata dengan iman sekalipun tahun ini berat Tuhan sanggup tolong saya. Amin saudara. Tuhan sanggup bela saudara dan saya. Alkitab katakan, kita lihat sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ayatnya yang ke-6. Yosua 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Lompat ke ayatnya yang ke-18. Yuk sama-sama, what should we do? Apa yang harus kita lakukan ketika saudara ingin mulai menyerah? Ayatnya yang ke-6, 3, 2, 1, iya. Untuk diberikan kepada mereka, sama-sama bilang sama saya, negeri yang akan diberikan. Ayat yang ke-7 sama-sama kita baca, hanya dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan oleh hambaku Musa, janganlah apa? Supaya engkau apa? Kemanapun engkau apa? Sama-sama bilang sama saya, kuatkan teguhkan hati saya. Ayat yang ke-18 sama-sama kita baca. Setiap orang dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan hanya apa? Kuatkan dan teguhkan apa? Hatimu. Bilang kiri kanan saudara, kuatkan hatimu. Bilang sama yang baru ngomong, teguhkan hatimu. Selalu terlalu cepat untuk menyerah. Kuatkan hatimu Pak. Amin Bu. Mantap, maju terus. Mau gantiin saya Bu? Kuatkan, teguhkan hatimu. Apapun yang terjadi dalam saudara, kehidupan saudara, kuatkan. Apapun yang sedang terjadi, kuatkan. Nangis boleh nggak? Boleh. Masuk kamarmu nangis 5 menit, 10 menit, habis itu naik lagi. Kuat lagi, keluar rumah kuat lagi. Pak Pendeta boleh enggak di rumah berlutut menangis hancur hati? Boleh. Tapi habis berlutut hancur hati keluar ke rumah, pakai baju terbaikmu, berangkat ke kantormu. Jangan takut. Pak Pendeta saya dipecat, boleh enggak saya putus asa? Boleh, berapa? Sedetik. Mantap. Ini kayak lenong bocah gue nih sini nih. Gue ngomong ada yang jawab, gue ngomong ada yang jawab di sini. Saya mau bilang sama saudara, kuatkan hatimu. Pak Pendeta saya kecewa hari ini, boleh enggak? Boleh sesaat, tapi jangan lama-lama. Pak Pendeta saya sedang sakit hati, boleh enggak? Boleh sesaat, tapi jangan lama-lama. Pak Pendeta sedang takut, boleh enggak? Boleh sesaat, tapi jangan lama-lama. Pak Pendeta saya udah enggak kuat, boleh enggak istirahat? Boleh, tapi jangan berhenti. Semangat, maju terus. Kuatkan, teguhkan hatimu. Selalu sebelum kita melewati fajar di pagi hari, selalu akan ada malam yang paling gelap dalam malam itu. Dan biasanya semakin keras tantangannya, semakin berat tantangannya, semakin kencang serangannya. Karena iblis tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Iblis tahu saudara akan meraih kemenangan. Makanya iblis berusaha buat saudara mundur.
Semakin saudara dikejar sedemikian hebat oleh masalah. Semakin tantangannya semakin besar. Semakin hebat badainya, semakin besar mukjizatnya. Amin saudara. Semakin hebat pertolongannya. Jangan pernah menyerah. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama saudara, jangan menyerah. Jangan putus asa, apalagi jangan lompat dari jembatan. Jangan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah hanya meminta Yosua, nggak minta yang lain. Allah cuma minta Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Yang lain Tuhan yang urus. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya hanya kuatkan dan teguhkan hati saya. Sisanya bagian Tuhan. Amin saudara. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8. Kamu juga harus apa? Bersabar dan harus apa? Meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9. Saudara-saudara Gading Nias dan yang di rumah. Janganlah kamu apa? Dan saling supaya kamu jangan sesungguhnya saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11 sama-sama kita baca. Sesungguhnya karena Tuhan maha dan penuh. Dari perikop ini Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk bersabar. Untuk bertekunkan hatimu sama Tuhan. Untuk fokus sama Tuhan. Sama seperti petani yang menanti musim panen. Saudara, ada banyak orang berpikir ikut Tuhan langsung bebas dari masalah. Ada banyak orang berpikir ketika dia terima Yesus detik itu langsung terjadi perubahan yang luar biasa. Memang ada beberapa orang yang mengalami itu. Tapi ada juga beberapa orang yang Tuhan izinkan menabur benih. Kalau saudara setia menyirami benih itu, imanmu kau tabur terus dengan kesetiaan kepada Tuhan. Akan datang waktunya benih itu bertumbuh, katakan amin. Tapi ada banyak orang benihnya sudah mulai mau bertumbuh, dia mundur dari imannya. Alkitab katakan sabar. Kalau engkau menabur hari ini, engkau pasti menuai kalau engkau tidak menjadi menyerah kepada Tuhan. Alkitab katakan kata bersabar dalam ayat ini, dalam perikop ini. Ditulis dalam bahasa Yunani, makrotumeo. Ditulis sebanyak 4 kali. Kata bertekun dalam bahasa Yunani. Ditulis dengan sebutan hupomene 2 kali. Artinya apa? Bersabar dan bertekun adalah karakter yang Tuhan ingin tumbuhkan dalam saudara dan saya. Katakan amin. Bersabar. Kalau Alkitab nulis 1 kali itu penting. Kalau Alkitab nulis 2 kali itu penting banget. Tapi kalau Alkitab nulis lebih dari 2 kali sampai 4 kali. Artinya super penting. Sabar. Bersabar. Bertekun. Saya perhatikan dalam kamus bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia. Sabar artinya apa? Tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah. Tidak putus asa. Tidak lekas patah hati. Saudara tahan menghadapi ujian. Artinya gini, semua mobil sebelum keluar di jalan raya, mereka harus menghadapi ujian. Betul apa tidak? Mobil akan ditabrakin ke dalam kendaraan. Mobil akan dites demikian rupa. Gasnya dicek, remnya dicek. Segala cara. Demi apa? Siap mobilnya ketika di jalan raya. Betul apa tidak? Tidak ada mobil yang langsung turun ke jalan raya tanpa gasnya dicek, tanpa remnya dicek. Tiba-tiba turun aja gitu. Ketika lagi rem, kakinya keluar sampai bawah. Sampai-sampai bukan di rumah, Bapak di surga. Alias lewat. Melewati cobaan. Ketika mobil udah cocok, udah melewati tantangan, ketika mobil sudah mulai melewati keadaan, maka mobil tersebut siap untuk dipakai, katakan amin. Kalau hari ini kau sedang dibenturkan oleh masalah, kalau hari ini kau sedang dibenturkan oleh tantangan,
Kalau hari ini kau sedang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, saya mau bilang sama saudara, di balik itu ada sesuatu yang indah Tuhan siapkan. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan berburuk sangka sama Tuhan. Selalu Tuhan menyediakan yang terbaik, katakan amin. Alkitab katakan tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sama-sama bilang sama saya, jangan patah hati. Makanya anak-anak muda yang pacaran nih, saya mau bilang sama saudara, sebelum menikah, saudara cukup mengasihi sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Iya, karena kalau engkau putus, cukup hatimu yang sakit, bukan jiwamu yang sakit. Ada yang gak ngerti? Mengasihi pasanganmu sebelum menikah cukup sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Karena kalau nanti engkau putus, dia kecewain saudara, saudara cuma cukup sakit hati. Bukan mantap. Gitu aja susah hafalnya. Tuhan mau kita sabar. Saya pelajari mengapa Tuhan suka orang yang sabar. Karena sifat Allah adalah panjang sabar. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Allah kita, Allah yang panjang sabar. Kalau kita pengikut Kristus, pengikut Allah, kalau kita mengaku tunduk kepada Allah kita, maka saudara dan saya pasti punya hati yang sabar, katakan amin. Dikatakan berikutnya, sifat sabar adalah sifat yang terpuji. Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tolong tampilkan ayatnya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut apa? Kota. Amsal 16 ayat yang ke-32, sifat sabar adalah sikap yang terpuji. Karena Alkitab katakan orang yang sabar melebihi daripada pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sifat sabar, saya perhatikan yang kedua adalah buah roh. Amin saudara. Galatia 5 ayat yang ke-22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan mau kamu sabar. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngegas mulu bilang. Amin. Enggak semuanya perlu digas Pak. Anak-anak muda nih, enggak semuanya digas, apa-apa digas. Dekat rumah saya ada apotik gas. Iya benar namanya apotik bergas. Saya bayangin masuk ke dalam itu semuanya orang yang ngegas. Ada obat. Lainnya tanya, obat apa? Lu kok lu ngegas? Namanya apotik ngegas. Berapa uangnya? 10.000. Bisa kurang? Gak bisa. Darah tinggi semua di situ. Ada banyak orang hari-hari pengen buru-buru. Saya lagi ngurus izin gereja. Dipercayakan oleh gereja. Maunya buru-buru. Kalau bisa besok udah bangun tuh gereja. Buka mata udah bangun gereja Gading Nias gitu di situ. Ada banyak orang cari pasangan hidup pengen buru-buru. Gak datang yang dari Tuhan. Pokoknya yang kelihatan dari Tuhan dihajar. Padahal cuma kelihatan dari Tuhan. Ada banyak orang gak sabar hari-hari ini. Ada banyak orang hari-hari ini gak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Ada banyak orang ikut Tuhan karena di bayangannya ikut Tuhan langsung kaya. Ikut Tuhan langsung terkenal. Ikut Tuhan langsung bebas dari masalah. Ketika ikut Tuhan itu motivasinya, kenyataannya jauh dari sebaliknya, mundur dari Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, saya percaya ikut Tuhan pasti diberkati. Tapi saya percaya juga ikut Tuhan, Tuhan pasti proses saudara dan saya. Dan ketika Tuhan proses saudara dan saya sabar, ikutin permainan Tuhan, ikutin prosesnya. Alkitab katakan dia, saudara dan saya seperti tanah liat di tangan penjunan. Ketika saudara sabar mengikuti prosesnya Tuhan, dia akan membentuk saudara menjadi alatnya yang tangguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara, sabar. Bagaimana cara saudara dan saya melewati, bagaimana ketika saudara tergoda untuk menyerah. Yang pertama Alkitab katakan kuatkan teguhkan hatimu, sabar menunggu waktunya Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa melewati keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, remember the true reality. Mengingat kembali kebenaran yang sejati. Apa kebenaran sejati? 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17.
dan ke-18. Sama-sama kita baca ayat yang ke-17 dan ke-18. Tiberias sama-sama. 3, 2, 1, iya. Sebab kami tidak melainkan yang tak, karena yang kelihatan adalah apa? Sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, yang ngomong ini Paulus saudara. Penderitaan ringan. Di penjara, dicambuk, disesah, difitnah, dikejar-kejar ingin dibunuh, dipukulin. Dia bilang penderitaan apa? Ringan. Bilang kiri kanan saudara, jangan lebay makanya lu. Ada jemaat bilang sama saya, Pak Pendeta saya Ayub jilid 2 katanya. Itu lebay. Penderitaan ringan. Dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi apa? Segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya selalu bilang sama saudara. Penderitaan yang saudara alami hari ini. Kalau karena engkau hidup benar. Kalau karena engkau memang hidup ikut Yesus. Kalau karena memang engkau memperjuangkan nama Yesus. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Tapi kalau memang karena engkau salah ya bertobat. Jangan karena engkau copet dipukulin. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Lu yang copet. Jangan karena engkau godain istri orang, suaminya tahu engkau dikejar-kejar. Engkau bilang tidak sebanding. Bambang. Kalau karena engkau ikut Yesus. Dan engkau menderita. Kalau karena engkau anak muda. Engkau mencari pasangan yang dari Tuhan. Dan gak muncul-muncul. Engkau menanti masa-masa dikit lagi mau Natal nih. Engkau bingung mau tukar kado sama siapa. Engkau mau foto di bawah pohon Natal sama siapa. Gak apa-apa. Karena kalau cuma karena engkau menanti yang dari Tuhan. Akan dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Gak sebanding. Jangan oma-oma dong yang amin. Saya hari-hari kalau saya capek pelayanan. Kalau saya capek jawabin telepon jemaat. Kalau saya capek nyiapin khotbah. Kalau saya capek bangun pagi, pulang sampai subuh dan seterusnya dan sebagainya. Saya ingat ayat ini. Bahwa apa yang saya lakukan gak sebanding. Saya belum berdarah-darah buat Tuhan. Saya belum yang namanya ditusuk dan sebagainya. Belum. Apa yang saya lakukan gak sebanding. Dibanding apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Gak sebanding. Suatu hari Papa Riaji bilang sama Tuhan. Karena beliau udah melayani Tuhan puluhan tahun. Tuhan boleh gak saya pensiun? Apa jawab Tuhan? Tuhan muncul dalam sebuah penglihatan. Tuhan muncul mahkota duri di depan Papa Riaji. Tuhan kasih lihat ada mayat turun dari yang namanya kayu salib. Dan Tuhan tunjukin sama Papa Riaji dengan mahkota duri. Pak Riaji lihat aku. Ketika Papa Riaji lihat itu, Papa Riaji tahu bahwa artinya melayani Tuhan tidak mengenal pensiun. Melayani Tuhan sampai nafas terakhir kita setia melayani Tuhan. Amin saudara. Ketika saya dengar cerita Papa Riaji itu saya ngerti. Apa maksudnya? Bahwa saudara dan saya tidak sebanding apa yang Yesus lakukan di kayu salib bagi saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan demi nama Yesus tidak sebanding dengan apa yang Tuhan perbuat bagi saudara dan saya di kayu salib. Katakan amin. Dia menerima segala yang buruk agar hari ini engkau menerima segala yang terbaik. Dia menerima segala cacian agar hari ini engkau bisa menerima pujian dari orang sekitar saudara. Katakan amin saudara. Hari-hari ini saya ketemu sama banyak anak Tuhan yang ikut Tuhan. Hartanya diambil. Ada seorang teman saya, seorang hamba Tuhan. Salah satu koordinator di Bogor. Istrinya latar belakangnya bukan orang percaya. Sahabat seberang kita. Terima Yesus. Apa yang terjadi? Warisan rumahnya diambil. Hartanya diambil. Semuanya diambil. Dan suaminya tanya sama istrinya. Kamu gak nyesel ikut aku? Karena suaminya bukan jutawan. Bukan milioner. Hanya sekedar hamba Tuhan hidup dari pelayanan. Tapi terhormat. Apa yang terjadi istrinya bilang. Tidak sebanding dibanding sukacita yang Tuhan beri ketika ikut Yesus. Amin saudara. Kalau orang ikut Tuhan karena Tuhan bukan karena harta.
Kalau orang cinta Yesus karena Tuhan, bukan karena yang namanya dijanjikan pengajaran yang aneh-aneh. Ketika ada badai kehidupan, gak akan mundur dari Tuhan. Amin. Mama saya ikut Yesus bukan karena orang lain. Ketika dia ikut Yesus, keluarga besarnya, seluruh warisannya diambil. Tidak dikenal sama keluarga 15 tahun. Papa saya ninggalin mama saya ketika lagi cinta-cintanya sama Yesus. Apa jawabmu? Ada jemaat Tuhan ikut Tuhan. Tadinya agama seberang. 10 tahun ikut Yesus gak punya anak. Tapi agama seberang punya anak. Agama seberang bilang, lu lihat ikut Tuhan lu gak punya anak. Kembali ke agama lu biar lu bisa punya anak. Tapi dia bilang sekalipun gak punya anak aku akan tetap ikut Yesus. Saya mau bilang sama saudara ini the true Christianity. Ini kekristenan yang benar. Ikut Tuhan tuh begitu. Amin. Jangan cuma cari tangannya gitu. Jangan cuma mau enaknya doang gitu. Saya tanya mama saya. Ketika papa ninggalin mama. Mama sendirian besaran kami berenam. Kenapa mama gak pernah kepikiran kembali ke agama lama? Apa jawab mama saya? Mama dari dulu tahu. Ketika mama berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus. Mama tidak akan pernah mau tukar Yesus dengan apapun juga. Amin. Makanya sampai hari ini saya dari keluarga saya. Boleh pergi kemana-mana, penting minggu gereja dulu. Mau jungkir balik kayak tapi gereja dulu. Saya mau bilang sama jemaat di tempat ini. Dewasalah ikut Tuhan. Amin. Dewasalah ikut Yesus. Sekalipun ada guncangan, tidak pernah mundur dari Tuhan. Sekalipun kau mengalami masa kekelaman, jangan mundur dari Tuhan. Sekalipun orang yang bawa engkau ke Tiberias, kan banyak yang datang ke sini karena dibawa sama temannya. Terus temennya yang bawa itu gak pernah kelihatan lagi. Itu yang ketawa-ketawa engkau salah satu orangnya. Banyak gitu kan ya. Dia sih bukan orang Tiberias, bukan. Tapi ayo ikut gue yuk. Teman saya pendeta Markus Mercio juga begitu. Diajak temannya ke Menteng Prada. Di Menteng Prada janjian malam, temannya gak muncul, dia ada di situ. Sering jadi jebakan Batman di situ. Berapa tahun kemudian temannya ibadah di Tiberias. Lihat pendeta saya Markus Mercio, teman saya. Khotbah, dia bilang, lu kok jadi pendeta di Tiberias? Terus teman saya bilang, kan lu yang ngajak gue. Tuhan selalu punya cara. Tapi selalu saya mau bilang sama saudara. Saya menaruh hormat saya yang tinggi kepada gembala sidang saudara dan saya. Pak Pendeta Pak Aryaji, Ibu Darniati Pak Aryaji. Ikut Yesus tinggalin semuanya. Semua yang dunia tawarkan ditinggalin. Hari ini mereka melihat kemuliaan yang Tuhan siapkan. Gak sebanding dengan apa yang dulu mereka harus bayar ikut Yesus. Sekalipun hari ini kau gak ngerti. Sekalipun hari ini kau gak dapat memahami. Percaya. Penderitaan ringan yang saudara sedang lewati. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya gak sebanding. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami, ayatnya yang ke-7 sama-sama kita baca, sebab bukan karena, sama-sama bilang sama saya karena percaya. Sama-sama bilang sama saya bukan karena melihat. Sekalipun kita belum melihat kita percaya. Amin saudara. Ayatnya bagiannya yang terakhir. Bagaimana saudara dan saya when you feel giving up. Ketika saudara merasa ingin menyerah. Yang pertama Alkitab katakan kuatkan teguhkan hatimu. Bersabar menanti Tuhan. Yang kedua Alkitab katakan mengingat realita yang sebenarnya. Apa yang saudara alami hanya sementara. Saya mau tanya sama saudara. Masalah yang dulu besar tahun-tahun yang lalu saya percaya pasti sudah tidak ada. Katakan amin. Saya tahu ada banyak doa yang belum dijawab, tapi saya jamin lebih banyak doa yang sudah dijawab. Saya tahu ada banyak masalah yang belum terselesaikan, tapi saya percaya lebih banyak masalah yang sudah Tuhan selesaikan. Semua masalah punya expire date-nya. Semua masa sukar ada masa berlakunya, katakan amin. Firman Tuhan berkata tidak untuk selamanya. Orang benar itu dibiarkan tergeletak sebab tangan Tuhan
akan menopang dia. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, enggak selamanya kok. Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Yang ketiga, bagaimana saudara dan saya undang imam musik bisa maju ke depan. Bagaimana saudara dan saya ketika saudara sedang menghadapi masa atau momen padang gurun dan ingin menyerah. Ini kesukaan saya yang ketiga, draw near to God atau refocus on God. Sama-sama bilang sama saya, mendekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, fokuskan kepada Tuhan. Saya bulan-bulan ini, besok minggu serial khotbah bagian yang terakhir akan masuk ke dalam serial khotbah tentang persiapan Natal. Gak kerasa ya, dikit lagi Natal ya. Gak kerasa tiba-tiba udah Desember, tiba-tiba tahun depan aja, 2021. Yang Tuhan taruh di hati saya bahwa masa pandemi ini adalah masa Tuhan sedang persiapkan kita. Amin. Masa Tuhan sedang bentuk kita. Masa Tuhan sedang memurnikan kita. Masa Tuhan sedang menajamkan kita. Saya nggak tahu dengan saudara gimana, tapi ini yang saya rasakan sama istri dan keluarga saya. Saya bilang sama istri saya rasain kok. Tuhan sedang bentuk. Saya rasain kok, Tuhan sedang siapin. Saya nggak tahu ada apa di depan nanti. Tapi yang saya tahu selama saya ikut dengan apa yang Tuhan rencanakan. Maka apapun yang terjadi di hari depan, Tuhan persiapkan saya. Untuk kemuliaan yang Tuhan telah berikan. Di padang gurun ketika hujan datang. Saudara, di padang gurun air sangat jarang. Sangat jarang. Ketika hujan datang di padang gurun, hujan hanya masuk ke dalam padang gurun atau tanah. Untuk mendapat air di padang gurun adalah gambaran masa persiapan. Padang gurun adalah masa pencangkokan, masa pembentukan. Dan setiap saudara dan saya pasti dan akan atau sudah melewati itu. Dan kalau sudah pernah melewatinya, jangan langsung takut, jangan khawatir. Karena Tuhan akan terus mempersiapkan saudara untuk menjadi serupa, segambar seperti Allah. Dibentuk sesuai dengan rajutan tangannya. Dibentuk sesuai dengan gambarnya. Dia perajut agung kita. Warna demi warna Tuhan sedang taruh sama kita. Mungkin hari ini warnanya hitam dan kita teriak. Karena terlalu gelap buat kita. Tapi kalau engkau sabar, benang hitam itu juga diperlukan. Untuk mencari warna yang indah, katakan amin. Di padang gurun, saudara dan saya perlu mengambil air. Di sumber mata air. Atau menggali ke tanah. Baru dapat air. Karena nggak ada air di padang gurun. Alkitab katakan demikian. Apa yang Alkitab katakan? Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan Yohanes. Ayatnya yang ke-7. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ke-30. Kita lihat ke-38. Sama-sama kita baca. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab karena Yesus belum apa? Alkitab katakan Yesus adalah air yang hidup. Katakan amin. Barang siapa minum dia tidak akan lagi pernah haus. Dalam keadaan biasa saudara bisa menemukan air dimanapun. Dalam keadaan padang gurun, keadaan pembentukan, keadaan persiapan, saudara harus menggali lebih dalam untuk mendapat sumber mata air itu. Alkitab katakan Yesus adalah mata air yang hidup. Barang siapa yang minum daripadanya tidak akan apa? Haus lagi. Yesus beri contoh di ayat yang ke-39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Apa roh itu? Adalah gambaran dari Roh Kudus. Ketika saudara punya Roh Kudus dalam kehidupan masa sukar saudara, Roh Kudus akan menopang saudara untuk tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Roh Kudus akan tetap menguatkan saudara untuk tetap setia mengikut Tuhan.
Roh Kudus akan selalu ada buat saudara. Kita katakan demikian. Dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Kudus akan ada pada jemaat yang hadir, yang nonton di live streaming. Katakan amin. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini mencari pertolongan di luar. Tanpa mereka tahu di dalam mereka Tuhan sudah kasih yang namanya kekuatan. Roh Kudusnya Allah ada dalam setiap hati orang percaya. Amin saudara. Apapun tantangan yang sedang kau lewati. Saya begitu banyak mendapat feedback yang menarik dari jemaat. Baik via telepon, via WA, atau direct message di sosial media saya. Banyak mereka yang bilang gini, Pak, ikut Tuhan tuh tanya pertandingan ya Pak. Saya bilang maksudnya gimana Bu? Ikut Tuhan ternyata tuh kayak peperangan ya Pak. Peperangan dengan yang namanya ekonomi. Peperangan dengan yang namanya istri, dengan suami, dengan anak. Peperangan juga melawan kedagingan. Rasa-rasanya ikut Tuhan tuh kayaknya hari demi hari itu banyak banget tantangan. Saya bilang sama dia, iya Bu. Tapi kalau kita ngikutin itu bersama dengan Tuhan, kita katakan Tuhan akan berperang melawan musuh kita. Amin. Tuhan yang akan membela kita. Iya ya Pak, iya. Ada juga jemaat yang bilang sama saya, Pak Pendeta, terima kasih sudah berkhotbah tentang realitas yang jemaat sedang hadapi hari ini. Terima kasih untuk kembali menyadarkan kami bahwa ikut Tuhan tidak meniadakan masalah Pak. Terima kasih untuk membuat kami sadar bahwa betul ikut Tuhan ada mukjizat. Betul ikut Tuhan ada yang namanya jalan keluar. Tapi sebelum mukjizat jalan keluar terjadi, kadang-kadang Tuhan izinkan kami melewati masa sukar itu Pak. Kalau saudara kuat mengandalkan Tuhan, saudara akan melihat kemenangan dari surga. Amin. Satu ayatnya yang terakhir. Nehemia 4 ayatnya yang ke-14. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa dan kepada orang-orang lain. Ini Nehemia sedang diancam oleh orang-orang di sekitar Yerusalem tentang pembangunan bait Allah. Jangan kamu takut terhadap mereka. Sama-sama kita baca. Ingatlah yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk dan anak laki-laki dan anak perempuanmu untuk ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya maha besar. Dia maha dahsyat. Amin saudara. Hari ini engkau yang sedang ingin menyerah, kuatkan, teguhkan hatimu. Sabar sama Tuhan. Hari ini engkau yang ingin menyerah karena tantangan berat dalam hidupmu. Ingat, penderitaan yang kau hadapi sementara. Kemuliaan yang Tuhan siapkan kekal selama-lamanya. Dan yang ketiga, ingat, ketika engkau sedang menghadapi masalah, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Kalau badan kita nggak kasih makan 1 hari, 2 hari, semakin saudara nggak kasih makan, semakin badanmu teriak. Betul tidak? Badanmu lemas, badanmu capek, badanmu mulai nggak punya kekuatan. Kalau badan demikian. Kalau roh, kalau badan nggak dikasih makan, badan teriak. Tapi kalau rohmu nggak dikasih makan, roh nggak teriak. Lama-lama dia berbicara, ngomong, makin pelan, lama-lama hilang. Gak kedengeran. Itu roh. Kalau badanmu gak kau kasih makan, badanmu teriak. Perut bunyi, kepala pusing dan sebagainya. Badanmu lemes. Tapi kalau rohmu gak dikasih makan, dia gak teriak. Awalnya ketika dikasih makan, dia kenceng ngomong sama saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Aku menyertai engkau, aku menolong engkau, aku setia dan sebagainya. Kalau roh dikasih makan. Tapi ketika roh gak dikasih makan, dia mulai ngomong lebih pelan. Jangan takut. Gak dikasih makan lagi, jangan takut. Gak dipedulin lagi, sampai hilang. Gak ada suara. Mungkin kau berkata sama saya, Pak Pendeta, Tuhan kasih Roh Kudus, kenapa saya gak pernah dengar? Kenapa saya gak pernah ngerasain Roh Kudus dalam hidup saya? Karena engkau terlalu sering memberi makan ketakutanmu kepada rohmu. Karena engkau terlalu sering memberi makan kepada egomu, kepada kedaginganmu,
daripada kepada Roh-Mu yang kudus. Kalau Engkau kasih makan kepada Roh Kudus dengan firman, dengan pujian penyembahan, dengan merenungkan firman, dengan perjamuan kudus, dengan pengurapan minyak, hari demi hari Roh Kudus akan makin kuat. Dia akan makin berteriak sama saudara. Dia akan makin ngomong. Dia akan makin kayak saudara punya seseorang yang ngomong terus sama saudara. Kayak saudara punya seseorang yang selalu ngingetin. Ketika engkau lagi sedih, kayak ada suara di hati yang bilang gini, jangan sedih anakku, aku mengasihi engkau. Ketika engkau takut ngadapin apa-apa, ada suara di hati yang bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Ketika engkau merasa tidak dikasihi, Roh Kudus itu akan bilang, aku mati bagimu di kayu salib karena aku mengasihi engkau. Kasih makan rohmu, Pak. Jangan karena kesibukan dunia membuat engkau gak pernah kasih makan rohmu. Hilang sampai lenyap. Mau tahu cirinya orang yang gak punya Roh Kudus apa? Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus apa? Gampang marah, gampang kecewa, gampang tersinggung, negatif thinking, apa-apa khawatir. Orang yang tidak hidup dalam roh. Tapi orang yang hidup dalam roh di tengah badai bisa tertidur. Di tengah masa suka tetap tersenyum. Di tengah penghinaan tetap bisa mengampuni. Di tengah kantong dompetnya kosong tetap bisa nyembah Tuhan. Di tengah utang yang banyak dalam kehidupannya tetap bisa percaya Tuhan buka jalan. Doa saya, biar rohmu yang makin besar, ketakutanmu yang makin kecil. Biar rohmu yang makin besar, masalahmu yang makin kecil. Yang percaya kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Tundukkan kepalamu, pribadi lepas pribadi datang sama Tuhan. Naikkan setiap doa saudara. Naikkan setiap kerinduan saudara. Naikkan setiap apa yang menjadi kebutuhan saudara. Haleluya. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Malam ini bilang sama Tuhan, hatiku tak tahan. Hatiku tak tahan menunggumu. Kami akui kami bagai tanah gersang Tuhan. Bagai tanah gersang Menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat kedua tanganmu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang tersembunyi bagimu. Dan bawa kami Tuhan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Angkat tanganmu, bilang sama Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Pada malam hari ini kami katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu pada malam ini, katakan. Pribadi yang mengenal setiap kami, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan kita, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Ini lebih lagi, hanya Engkau yang mengenal hatiku, hanya Engkau, Tuhan. Pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku, bawa kami mendekat padamu, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari sama-sama sambil angkat kedua tangan, angkat kepalamu, jadikan lagu ini sebagai doa saudara. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal siapa kami. Tuhan tahu siapa kami, Tuhan kenal siapa kami. Bagimu seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Jangan tahan dirimu, angkat tanganmu, angkat hatimu, bilang sama Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang suruh isi hatiku dan bawaku. Kami gak mau jauh dari Tuhan. Kami gak mau terpisah dari Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bahwa kami tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Bahwa kami tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Biar musik mengalun dengan lembut, biar setiap pribadi angkat tangannya sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi doa sama Tuhan. Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan kenal siapa kita. Tidak ada satupun yang dapat disembunyikan dari Dia. Kalau engkau takut malam ini, bilang Tuhan aku takut. Kalau engkau kecewa malam ini, bilang Tuhan aku kecewa. Kalau engkau khawatir malam ini, bilang Tuhan aku khawatir. Bahkan kalau malam ini engkau merasa gagal dan jauh dari Tuhan, engkau takut akan kekudusannya, engkau merasa mengecewakan Dia karena dosamu, angkat tangan dan bilang Tuhan, jangan jauhkan aku dari hadirat-Mu. Bahwa aku mendekat kepadamu, peluk aku dengan kasih setia-Mu. Topang aku menurut rahmat-Mu yang indah dan besar. Saya tahu ketika Tuhan sedang mengizinkan masa sukar, saya tahu gak mudah. Saya tahu ketika air mata jatuh di pipi kita, saya tahu gak gampang untuk tetap percaya. Saya tahu ketika realita lebih nyata daripada iman, saya tahu gak gampang untuk percaya memperkatakan iman. Saya tahu ketika rasa sakit mulai muncul di tubuh kita, gak gampang untuk berkata perkataan yang kita percaya. Tapi demi Tuhan yang hidup hari ini, angkat tanganmu dan minta Tuhan mampukan engkau. Demi Tuhan yang hidup hari ini, angkat tanganmu dan bilang Tuhan, jangan pernah meninggalkan perbuatan tanganmu kepadaku. Jangan pernah meninggalkan aku sendirian. Kasih setiamu itu yang kuharapkan. Rahmatmu itu yang ku kejar. Perkenananmu itu yang kami rindukan. Kalau hari ini saudara merasa kering seperti tanah yang kering. Kalau hari ini saudara merasa seperti tanah yang merindukan air, angkat tangan dan bilang Tuhan, sudah terlalu lama aku jauh dari Engkau. Sudah terlalu lama aku lari dari Engkau. Aku mau mendekat kepadamu. Aku mau menempel kepadamu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Jangan mendekat kepada masalahmu, mendekat kepada Tuhan. Ayo Pak, angkat kedua tanganmu, bawa doamu sama Tuhan. Ayo Bu, angkat kedua tanganmu, bawa doamu sama Tuhan. Anak-anak muda, ini waktunya untuk menyatu sama Tuhan. Bersinergi dengan Tuhan. Merasakan anugerah kebaikannya. Kalau ini doa saudara, sama-sama kita mengangkat tangan kita dua-dua. Angkat kepala kita, tutup mata kita.
Jadikan lagu ini sebagai doa pengakuan kita pada malam ini. Katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal siapa kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi